Nahmaduhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Ketemu lagi dengan kita di pertemuan ke-7. Hari ini kita akan menjelaskan sharing berbagi ilmu tentang hadis tentang taun atau wabah adalah kesyahidan. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya langsung mempersilahkan kepada materi pertama, yaitu Teh Adinda. Kepada Teh Adinda, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dari kelompok kami, yaitu pengertian taun dan syahid. Suaranya kedengeran nggak teman-teman? Ada Teh. Syahid merupakan salah satu terminologi dalam Islam, yang artinya adalah seorang muslim yang meninggal ketika berperang atau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, membela kebenaran atau mempertahankan hak dengan penuh kesabaran dan keikhlasan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan taun adalah penyakit menular yang bisa menyebabkan kematian. Ibnu Manzur mendefinisikan taun adalah penyakit dan wabah yang menyebar secara merata yang merusak udara lalu merusak sistem tubuh dan badan manusia. Sebagian orang menyamakan taun dengan wabah. Mungkin cukup sekian materi yang Dinda sampaikan. Dinda kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Teh Adinda yang sudah menyampaikan materinya. Ini kita berlanjut kepada teks dan terjemah hadis yang akan disampaikan oleh Teh Alfitri. Kepada Teh Alfitri saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk membacakan hadis mengenai taun atau wabah adalah kesyahidan. Mohon maaf sebelumnya suara saya terdengar jelas nggak? Jelas. Terdengar. Langsung saja ke hadisnya ya. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ta'udduna syahida fikum qalu ya Rasulullah man qutila fi sabilillahi fahuma syahidun qala inna syuhada'a ummati idza laqalilun qalu faman hum ya Rasulullah qala man qutila fi sabilillahi fahuwa syahidu wa man mata fi sabilillahi fahuwa syahidu wa man mata ta'uni fahuwa syahidu wa man mata fil batni fahuwa syahidu wa ghariqu syahidu. Yang artinya dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabatnya, siapakah orang yang mati syahid di antara kalian? Kemudian mereka menjawab, orang yang gugur di medan perang itulah syahid ya Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merespon, kalau begitu sedikit sekali umatku yang mati syahid. Para sahabat bertanya, mereka itu siapa ya Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, orang yang gugur di medan perang itu syahid. Orang yang mati di jalan Allah bukan karena perang itu juga syahid. Kemudian orang yang tertimpa taun atau wabah pun syahid. Orang yang mati karena sakit perut juga syahid. Dan orang yang tenggelam adalah syahid. Hadis riwayat Muslim. Kemudian adapun dalam hadis lain mengatakan Hadatsana Hamid ibnu Amr al-Baqarawi, hadatsana Abdul Wahid
yakni bni Ziyad hadasana Asim an Hafsah binti Sirina qalat qala li anna subnu maliki bima mata Yahya ibnu Abi Amrota qalat qultu bitfa'uni qalat faqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atfa'uni syahadatu likulli muslimin, yang artinya menceritakan kepada kami Hamid bin Umar al-Bakrawi, menceritakan kepada kami Abdul Wahid bin Ziyad, menceritakan kepada kami Asim dari Hafsah binti Sirin. Ia berkata, Anas bin Malik berkata kepadaku, Yahya bin Abi Amroh meninggal karena apa? Aku berkata, karena ta'un. Lalu Anas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ta'un adalah syahidan atau dihitung syahid bagi setiap muslim. Hadis riwayat Muslim nomor 4944. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Saudara Alfitri yang sudah menjelaskan teks dan terjemah. Kemudian lanjut kepada syarah hadis yang akan disampaikan oleh Teh Alia. Kepada Teh Alia saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mengizinkan saya untuk memaparkan materi mengenai syarah hadis. Ibnu Hajar al-Asqalani memaparkan perbedaan pendapat mengenai penyebab orang yang mati syahid. Disebut syahid, diantaranya yaitu ada pendapat An-Nadr bin Shumail. Beliau berpendapat karena orang yang mati syahid pada hakikatnya dia itu hidup seakan-akan ruhnya hadir dan menyaksikan. Kemudian ada pendapat dari Ibnu Al-Anbari. Beliau berpendapat karena Allah dan malaikatnya bersaksi bahwa surga diperuntukkan baginya. Kemudian ada juga pendapat dia menyaksikan banyak karomah untuknya, atau dia menyaksikan keselamatan dirinya dari api neraka, atau saat kematiannya dia tidak menyaksikan apapun kecuali malaikat rahmat, atau karena pada hari kiamat dia menjadi saksi diutusnya para rasul atau malaikat, bersaksi akhir yang husnul khatimah baginya, atau karena Allah bersaksi niat baik dan keikhlasannya, dan lain sebagainya. Kemudian Ibnu Hajar juga menyebutkan beberapa hadis yang menjelaskan macam-macam kematian, termasuknya adalah hadis ke dalam syahid, yaitu yang ada hadis Abi Malik al-Asy'ari secara marfu yang artinya siapa yang mati dibanting oleh kuda atau unta miliknya, atau mati disengat serangga, atau meninggal di atas tempat tidurnya, atau segala bentuk kematian yang dikehendaki Allah Ta'ala, maka dia syahid. Kemudian yang disahihkan Daruqutni dari hadis Ibnu Umar yang artinya matinya orang asing atau tak dikenal adalah syahid. Kemudian juga ada riwayat dari Ibnu Hibban, hadis Abu Hurairah yang artinya barang siapa yang mati terikat, dia mati syahid. Kemudian yang terakhir ada riwayat At-Tabrabi dari hadis Ibnu Abbas secara marfu yang artinya seseorang yang mati di atas tempat tidurnya di jalan Allah adalah syahid. Nah, Ibnu Atin mengatakan bahwa jenis-jenis kematian di atas adalah bentuk-bentuk utamaan dari Allah atas umat Nabi Muhammad SAW, yaitu sebagai penggugur dosa dan tambahan pahala yang menyamai derajat para syuhada. Kemudian Ibnu Hajar mengomentari bahwa kematian yang terhitung syahid di atas tidaklah sama tingkatannya. Hal ini berdasarkan hadis dari Amir bin Anbasah. Sesungguhnya Nabi ditanya jihad apakah yang paling utama, kemudian Nabi bersabda, siapa yang melukai kudanya dan mengalir darahnya, maksudnya itu perang di jalan Allah. Kemudian Ibnu Hajar membagi syuhada atau orang-orang yang mati syahid menjadi dua, yaitu yang pertama syahid di dunia dan akhirat, yaitu dia yang berperang di jalan Allah dengan ikhlas dan tidak lari dari medan perang. Kemudian kedua yaitu syahid di akhirat, yaitu kematian-kematian yang telah
disebutkan di atas. Mereka diberikan pahala seperti pahala para syuhada, yaitu yang mati berperang di jalan Allah, namun tidak berlaku hukum-hukum mereka di dunia. Kemudian Ibnu Hajar mengutip hadis marfu riwayat Ibnu Majah dan Ahmad yang artinya para syuhada dan orang-orang yang meninggal di atas tempat tidurnya berselisih perihal orang-orang yang meninggal akibat wabah taun. Maka dikatakan, lihatlah pada luka-luka mereka. Apabila menyerupai luka orang-orang yang gugur berperang di jalan Allah, maka mereka, orang yang meninggal akibat wabah taun, dihitung bagian dari mereka. Dan bersama mereka, orang yang gugur berperang di jalan Allah. Karena persamaan luka mereka. Maka berdasarkan hadis ini, penyebutan syahid bagi orang yang meninggal bukan karena perang di jalan Allah, adalah bentuk majaz atau metafora. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Saudara Alia. Kemudian selanjutnya materi yang akan disampaikan tentang syahidkah orang yang orang yang mati terkena taun, yang akan dijelaskan oleh Teh Andita. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi selanjutnya, yaitu syahidkah orang yang meninggal karena terkena wabah penyakit seperti COVID-19. Para ulama telah berpendapat bahwa virus corona termasuk ke dalam kategori taun, seperti pernyataan ada Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, Syekh Abdul Musin Al-Abad Al-Badar, dan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Terdapat beberapa hadis Nabi Muhammad SAW yang menerangkan tentang taun, di antaranya mengenai status kematian seseorang akibat terkena wabah taun. Adapun hadisnya sebagai berikut dari Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, tauna syahadata likulli muslim, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, taun syahada atau berkat dudukan syahid bagi setiap muslim. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Boleh di next. Selanjutnya Imam Nawawi berpendapat bahwa jika ada seseorang yang meninggal karena virus corona, maka kemungkinan termasuk dalam golongan syahid. Yang kedua yaitu karena wabah penyakit yang menular. Akan tetapi bahwa kesyahidan seseorang akibat virus berlaku juga pada orang yang telah berusaha menghindar wabah pandemi global. Karenanya pasti ada seseorang yang melakukan berbagai ikhtiar merupakan jihad, dan kematiannya sebuah syahid. Terkait kepastian tertentu hanya Allah yang tahu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Saudara Andita. Kemudian lanjut ke materi yang terakhir, hikmah yang bisa kita petik dan kita ambil, yang akan dijelaskan oleh Saudara Rijaldi. Kepada Arijaldi dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Baik, pelajaran yang dapat dipetik dari hadis ini adalah di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala atas umat Nabi Muhammad SAW adalah menganugerahkan kematian yang menyamai derajat para syuhada. Di antara kematian tersebut adalah orang yang meninggalnya karena suatu wabah. Di sini kita bisa ambil ke pelajaran bahwa kita yang bisa dibilang umat biasa atau umat yang biasa-biasa aja pun bisa meninggal layaknya syuhada gitu, atau orang yang terpilih jika kita meninggal secara syahid. Allah memberikan kesempatan yang besar ini kepada seluruh umatnya atau seluruh hambanya. Baik, mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Rijaldi yang sudah menyampaikan materinya. Ini kita sudah mendengarkan semua penjelasan dari awal hingga akhir. Kemudian untuk sesi selanjutnya, kita buka sesi tanya jawab pada
semuanya, kepada para pendengar dimanapun berada. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya beri kesempatan 3 untuk penanya. Dipersilahkan. Kasih waktu 5 menit ya. Izin bertanya, moderator. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang sudah mengizinkan saya untuk bertanya, dan juga terima kasih kepada presentator yang sudah memaparkan materi tentang macam-macam orang yang syahid, ya moderator. Macam-macam syahid bukan, moderator? Oke, lanjut ya. Nah, orang yang syahid itu kan orang yang kayak dijamin masuk surga ya, ketua. Nah, apakah misalkan sebelumnya itu kan orang yang syahid itu kan kalau bila mana melakukan dosa kayak syirik, kayak dosa-dosa yang tidak diampuni gitu, gimana? Apakah bakal terhalang oleh dosa sebelumnya yang gak bakal diampuni atau gimana? Apakah itu langsung diampuni karena pahala syahidnya? Bisa dipahami nggak? Oke, siap dipahami. Ridwan, pertanyaannya sangat bagus sekali. Cukup, Pak Ridwan? Cukuplah, ketua, segitu dulu ya. Siap, siap. Yang lain? Masih ada yang lain yang ingin bertanya? Izin menjawab pertanyaan dari saudara Ridwan. Tadi tolong maaf, bisa diulangi tidak pertanyaannya? Yang pertama kan dari dengar-dengar dari yang lain, orang yang mati syahid itu kan dijamin masuk surga ya. Ya. Nah, sebelumnya kalau misalkan orang yang syahidnya itu melakukan dosa besar kayak dosa syirik ataupun itu, apakah nanti terhalang masuk surganya atau apa diampuni itu dosanya? Oke. Karena dari pahala syahidnya. Oke, baik. Jika kan kalau yang secara yang kita tahu orang mati syahid itu memiliki jaminan berupa surga ya, Kang Ridwan. Untuk urusan apakah dia akan masuk, apakah dosa syirik atau dosa besar akan diampuni, itu wallahu a'lam bishawab. Kita sebagai manusia tidak bisa menjawabnya dengan tidak bisa menjawabnya langsung gitu. Tapi ada dosa yang tidak akan diampuni walaupun kita mati syahid, yaitu dosa hutang. Sesuai dengan hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang yang mati syahid akan diampuni segala dosa-dosanya kecuali hutang. Jadi mungkin dosa syirik atau dosa durhaka kepada orang tua, mungkin dosa-dosa besar lainnya bisa diampuni kecuali dosa hutang. Begitu, Kang. Oh, oke, siap. Berarti dosa hutang dong ya? Iya, hanya dosa hutang yang tidak akan diampuni saat kita mati syahid. Makanya hutang tuh sangat harus wajib dibayar. Siap. Terus kalau bila mana kan keluarga yang mati itu kan tidak tahu, misalkan nggak tahu nih orang itu tuh punya hutang, ataupun yang sebelumnya orang yang mati syahidnya itu nggak bilang dulu sama keluarga, oh punya hutang ke ini. Nah, itu gimana? Nanti terhalang berarti terhambat berarti masuk surganya, atau gimana nanti bayarnya gitu kalau misalkan itu? Jika kita merujuk kepada hadis ini, ya tentu akan terhalang, karena kan tadi sudah dijelaskan di hadis, jika dosa tidak akan diampuni walaupun kamu syahid, yaitu dosa hutang. Jika misalkan dia tidak memberitahu kepada keluarganya, rekan atau teman-temannya jika dia punya hutang,
ya itu tanggung jawab dia gitu. Dia ya udah gitu, tanggung jawab dia di akhirat. Mungkin teman-teman yang lain ada yang bisa menambahkan atau memperjelas gitu biar lebih jelas. Bagaimana Kang Ridwan, apa sudah puas dengan jawabannya? Lanjut, Pep. Udah puas, Pep. Oke, terima kasih. Terima kasih juga. Oke, gimana yang lain? Terima kasih Febri yang sudah menjawab pertanyaan dari Ridwan. Sangat bermanfaat ya, membantu kita, menyelamatkan kita dalam ketidaktahuan. Ya, yang lain apa masih ada yang mau bertanya? Ada yang tanya itu di chat. Di chat ya. Oke, kita baca dulu ya di chat. Izin bertanya Kang, maaf saya tidak bisa on voice karena rumah lagi berisik. Jadi untuk pertanyaannya yaitu, sepengetahuan saya wabah itu tidak selalu tentang cobaan. Wabah juga bisa terjadi karena suatu azab. Lalu bagaimana jika wabah tersebut terjadi di daerah sana memang tempat berkumpulnya orang-orang berdosa? Terima kasih. Oke, terima kasih Hafid yang sudah bertanya. Bagus juga nih pertanyaannya. Jadi, bagaimana apabila wabah itu turun di tempat orang-orang berdosa? Apakah ketika orang-orang berdosa itu meninggal, apakah orang itu termasuk syahid? Apakah orang-orang itu termasuk ya dimurkai lah begitu ya kurang lebihnya. Gimana teman-teman? Apakah ada yang mau menjawab dari pertanyaan tadi? Yuk, gimana yang lain? Oke, izin menjawab ya. Tadi dari pertanyaan Hafid. Berarti dari sini kita harus mengurai dan juga memahami mana cobaan dan juga mana bentuk azab. Nah, tentunya ini sesuatu hal yang hampir sama, tapi beda penyebab. Contoh misalnya, kenapa suatu ujian atau cobaan itu turun kepada kita atau menimpa seseorang, maka cobaan atau ujian yang menimpa seseorang itu karena eh, hasil dari ketaatan dia selama sehari-hari kepada Allah atau kepada Tuhan atau kepada Allah lah begitu. Yang kemudian Allah berikan satu cobaan untuk menaikkan derajatnya. Nah, kalau ajab itu disebabkan karena kedurhakaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kemudian Allah menurunkan azabnya. Nah, hari ini harus jadi evaluasi sebenarnya. Kalau misalnya bahwa wabah ini turun karena di Indonesia lebih banyak orang yang bermaksiat dibanding orang yang taat, maka kemungkinan ini menjadi suatu azab. Tetapi apabila misalnya orang-orang Indonesia keseluruhan banyak yang taat, maka ini bisa disebut sebagai ujian. Kemudian kalau saya berpendapat secara pribadi, urusan surga atau neraka itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa ditentukan dengan apapun menurut saya, walaupun ada kriteria yang ditentukan. Tetapi bahwa Allah dalam Al-Qur'an itu banyak bercerita tentang rahmatnya dibanding dengan siksanya. Nah, eh, saya beranggapan bahwa rahmat Allah akan mengalahkan azabnya Allah apabila kita meminta, apabila kita kembali kepadanya, apabila kita berserah diri kepadanya. Nah, intinya apakah yang tadi itu tertimpa di daerah itu, ya wallahu alam, ya bisa sahih, bisa mungkin nanti masalah ke surga atau neraka ya Allah yang menentukan lah begitu. Karena kita sebagai manusia jangan sampai menjustifikasi wah orang itu ke neraka, orang itu ke surga. Karena ya tidak ada yang tahu. Nah, apa yang mesti kita tumbuhkan dalam diri kita yaitu selalu berhusnudzon kepada apapun dan siapapun. Contoh misalnya ya, orang yang tadi nih yang terkena, yang orang-orang yang berdosa,
kemudian mereka terkena wabah, kemudian meninggal, ya sudah kita husnudzon saja. Mungkin dengan mereka tertimpa musibah ini, itu menjadi penghapus dosa mereka, atau mereka pun bertobat ketika kena sakitnya. Jadi jangan sampai wah orang itu orang durhaka kemungkinan bakal masuk neraka. Jangan begitu juga kalau menurut saya. Jadi apa yang harus kita tumbuhkan dalam diri ini adalah bahwa harus selalu berhusnudzon kepada apapun dan siapapun. Karena kita tidak pernah tahu yang hari ini kelihatannya taat, soleh, tetapi ya ada kemungkinan juga dia masuk neraka. Kemudian orang yang berdosa bukan berarti membolehkan berdosa, tetapi orang yang berdosa juga ada kemungkinan dia masuk surga. Maka itu kembali lagi kepada interpretasi kita sebagai orang Islam yang bijak. Jangan sampai kita menjustifikasi orang karena sikapnya, karena penampilannya. Ya semoga semua yang terkena wabah di daerah kita itu menjadi orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang terampuni dosanya, orang-orang yang terangkat dosanya karena adanya tahun ini. Mungkin itu sih dari jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Gitu, terima kasih. Mungkin ada yang menambahkan dari yang lain. Atau ada yang ingin bertanya lagi? Oke, terima kasih Kang Hafiz, sama-sama. Atau yang lain, masih ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Dit. Oh siap, Bang Ridwan. Boleh lagi, Kang Adit? Ayo siap, ayo. Pertanyaan terakhir ya, karena ini sudah 3 slot. Siap, siap. Atau yang lain dulu ya, takutnya ada. Yang lain gimana? Apakah cukup? Sapu Ridwan weh, biar cepet Wan. Siap, siap. Oke, yang pertama yaitu Dit pengen tahu. Kan ini Riven baru masuk ya, Dit. Baru masuk langsung sesi pertanyaan. Nah, mungkin yang pertama pengen dengar dulu sih tentang pengertian syahidnya itu, pengertian syahid yang sesungguhnya itu bagaimana. Nah, yang kedua, bagaimana cara kita membentengi atau menyikapi orang yang salah kaprah tentang pengertian syahid, kayak ada kan yang kayak bom bunuh diri itu syahid ataupun yang lainnya gitulah. Itu contoh-contohnya. Nah, pengen tahu sih yang sebenarnya dalam hadis itu orang yang mati syahid, orang yang syahid itu bagaimana gimana, dan juga bagaimana cara menyikapi atau membentengi diri kita supaya tidak terikut ataupun menyikapi supaya dia itu tahu gitu itu kurang tepat ya gitu Dit, atau bisa dikatakan salah gitu Dit. Oke, cukup Wan. Cukup Ketua. Oke siap, terima kasih Saudara Ridwan. Silakan kepada pemateri yang tadi menjelaskan tentang syahid, tentang mati syahid, silakan. Atau yang lain, ada yang mau menjawab pertanyaan dari Saudara Ridwan? Yang dimaksud, yang dipertanyakan tadi, apa sih syahid sesungguhnya? Kemudian bagaimana cara kita agar kita tidak termasuk kepada orang-orang yang menyalahgunakan nama syahid, yang kemudian menciptakan kegaduhan dan ketidakmaslahatan di umat Islam terutama. Gimana yang lain, sok ayo mangga. Gimana tadi pertanyaannya? Apa syahid yang sesungguhnya, kemudian bagaimana cara kita membentengi dari syahid-syahid yang salah, mungkin begitu. Contoh misalnya kayak teroris ngebom sesuatu mengatasnamakan jihad agar mati syahid, mengejar surga dan sebagainya. Nah, bagaimana cara kita untuk membentengi hal tersebut agar kita tidak tertipu dengan syahid-syahid buta gitu, syahid-syahid yang salah. Mangga.
Ini Alfitri mau ngejelasin yang pengertian syahidnya dulu ya, ngejelasin. Sebenarnya udah jelasin dari kemarin enggak? Nih, secara bahasa atau secara etimologis, syahid ini berasal dari kata syahida, wasyahadu, syahadah yang berarti menyaksikan. Nah, menyaksikannya itu sebenarnya menyaksikan apa gitu kan? Kemudian ada beberapa pendapat dari para ulama. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa mereka yang mati syahid itu akan menyaksikan pahala dan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada saat mereka meninggal dunia. Kemudian ada sebagian ulama lagi yang mengatakan bahwa orang yang mati syahid itu menyaksikan datangnya para malaikat yang menaungi mereka dengan sayap-sayap mereka di saat kematiannya. Dan juga ada yang mengatakan bahwa orang yang mati syahid itu menyaksikan dunia dan akhirat. Kemudian ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa orang yang mati syahid menjadi saksi atas perjuangan membela kebenaran ya Allah, sehingga dirinya menemui kematian dalam melakukan pembelaan itu. Kemudian ada sebagian ulama lagi yang berpendapat bahwa ini dari Al-Azhari, beliau mengatakan bahwa orang-orang yang mati syahid itu yang menyaksikan Darussalam sebelum terjadinya hari kiamat nanti, sedangkan orang yang matinya bukan dengan cara syahid hanya di akhirat yang akan menyaksikan Darussalamnya. Kemudian ada para ulama yang berpendapat ini ada hadisnya, berpendapat sesuai dengan firman Allah, yaitu dalam surat Ali Imran ayat 169 yang artinya janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Allah dengan mendapatkan rezeki. Menurut mereka ketika hidup di sisi Allah di dunia ini, mereka telah menjadi saksi adanya Darussalam. Kemudian adapun syahid dalam arti orang yang kematiannya disaksikan. Namun tentang penamaan mati di jalan Allah sebagai syahid itu para ulama berbeda pendapat tentang hubungannya kata syahid dengan kematian. Selain makna menjadi saksi juga ada juga beberapa ulama yang memaknai kata syahid bukan sebagai orang yang menjadi saksi, tetapi justru sebaliknya, yaitu orang yang disaksikan. Dasar pendapat mereka bahwa terkadang wazan fa'il bisa juga bermakna bukan pelaku, melainkan menjadi objek yang kepadanya dilakukan suatu pekerjaan. Sehingga orang yang mati syahid itu bukan orang yang menjadi saksi, justru maknanya adalah orang yang kematiannya disaksikan. Kalau orang yang mati syahid itu disaksikan, lalu siapa yang menyaksikan mereka? Nah, umumnya mereka sebagian ulama mengatakan bahwa yang menyaksikan atau yang menjadi saksi bagi orang yang mati syahid tidak lain yaitu para malaikat yang mulia. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 78, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih dan gembiralah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Nah, dalam hal ini ada yang mengatakan bahwa persaksian malaikat itu ketika orang yang mati syahid itu mengalami kematiannya, seperti Al-Imam Ar-Razi mengatakan bahwa orang yang mati syahid itu disaksikan oleh malaikat Rahman, sebagaimana
pendapat beliau dalam kitab Hilyatul Fuqaha. Kemudian ada juga yang mengatakan para pendapat menjadi saksi, para malaikat menjadi saksi atas kebaikannya dan atas haknya untuk masuk surga. Dan ada juga yang berpendapat bahwa yang menjadi saksi itu justru darahnya sendiri yang tumpah ke muka bumi. Kemudian dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa orang yang mati syahid ini yaitu orang yang mati di jalannya Allah. Itu aja sih yang dapat saya sampaikan. Mungkin yang lain akan menambahkan. Oke, terima kasih Saudari Alfitri yang sudah menjelaskan tadi dari pertanyaan Ridwan apa yang dimaksud dengan syahid yang sebenarnya. Saya di sini menambahkan mengenai tentang bagaimana cara kita agar kita mampu membentengi diri, tidak ikut kepada jihad-jihad yang salah atau tidak tidak terbawa mengikuti arus yang hari ini sedang gencar-gencarnya seperti jaringan-jaringan atau gerakan-gerakan teroris yang mengatasnamakan jihad, kemudian demi mengajar kesahidan dan sebagainya. Yang perlu dipahami oleh kita semua sebagai generasi Islam selanjutnya bahwa hari ini kita bukan lagi berperang dengan cara kekerasan. Sekalipun dengan cara kekerasan, apabila kita diserang, apabila kita disakiti dan apabila kita disakiti secara fisik, nah baru kita boleh untuk menyerangnya kembali. Tetapi apabila misalnya hari ini kita tidak diganggu dengan secara fisik, tidak menyakiti fisik, maka kita tidak diperbolehkan untuk melakukan hal itu. Nah, bahwa jangan juga sampai gini, bahwa teroris ini kan mereka melakukan suatu pengeboman yang kemudian mengejar surga, walaupun dirinya harus meninggal. Nah, ini ada kesalahan yang fatal yang dipikirkan oleh mereka para teroris. Apa yang salahnya? Yang salahnya adalah dia mengorbankan orang lain untuk dirinya sendiri masuk surga. Jadi sebenarnya dia egois gitu, kayak masuk surga tapi dengan cara yang salah, dengan mengorbankan orang-orang yang seiman, yang seislam. Orang-orang Islam pun banyak yang terluka karenanya. Ya kemudian dia hanya namanya seperti ego lah, egosentris diri, ingin masuk surga tapi mengorbankan semuanya. Dan itu bukan suatu hal yang diperbolehkan dalam Islam. Dulu memang berbeda dengan orang-orang terdahulu. Ketika perang melawan kafir itu sudah jelas musuhnya. Kemudian sudah jelas juga dengan cara apa kita berperang dengan mereka. Hari ini kan kita salah untuk menafsirkan seperti itu. Nah, kita jangan sampai terbawa kemudian mengikuti arus bahwa ajaran Islam tidak mengajarkan kita untuk menyakiti siapapun, walaupun beda agama, walaupun kita beda keyakinan, tetapi Islam mengajarkan kita untuk menyayangi siapapun, menyayangi mereka, menyayangi orang-orang yang walaupun mereka tidak meyakini Tuhan, yang meyakini Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kesimpulan yang bisa saya sampaikan untuk menjaga diri kita, membentengi diri kita dari gerakan-gerakan seperti itu, bahwa harus dipahami Islam itu menyelamatkan siapapun, menyelamatkan saudara kita terutama orang-orang Islam, orang-orang yang beriman, dan juga kita menyelamatkan orang-orang kafir di dunia sebisa kita, semampu kita. Itu juga orang-orang kafir yang memang menyerang kita, yang membahayakan kita, tetapi orang-orang yang tidak membahayakan, maka kita juga harus wajib menjaganya, bukan malah membunuhnya. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan, jangan sampai kita terlalu terlalu menggebu-gebu gitu, ingin menghancurkan kafir, kafir harus dibunuh, bukan lagi masanya untuk begitu. Begitu sahabat-sahabat, teman-teman semua, maka jangan sampai kita terayu oleh kata syahid, mati syahid, yang kemudian kita malah mengorbankan semuanya begitu. Bukan itu maksudnya. Ya. Maka saya rasa bahwa kita hari ini
cara kita untuk meningkatkan kualitas kemampuan kita dalam memahami Islam, bahwa harus dipahami Islam menyelamatkan, Islam tidak radikal. Kita buktikan bahwa Islam itu tidak intoleran, Islam itu tidak menjadi sebuah Islamofobia di orang-orang barat. Maka buktikan bahwa kita penuh dengan kasih dan sayang. Kita penuh dengan rahmat, tidak menyakiti siapapun dengan cara apapun. Begitu mungkin yang bisa saya sampaikan agar kita tidak terbawa arus, maka harus dipahami dululah gitu Islam itu apa, kemudian Islam itu mengajarkan kita untuk bagaimana. Gitu mungkin sahabat Ridwan, terima kasih. Bisika sorean teuing. Siap, sahabat. Terima kasih atas jawabannya dan juga terima kasih juga sahabat Fitri. Cukup. Ada lagi yang lain? Udah ya? Ada lagi yang lain? Selesai semuanya ya? Oke, saya tutup sebagai moderator. Jadi kesimpulan yang bisa saya sampaikan bahwa penyakit taun ini menjadi salah satu kesahidan di mana bahwa syahid itu bukan hanya kita berperang, turun ke medan perang, membawa bom, membawa senjata, kemudian kita nembakin orang gak jelas, bukan begitu. Tetapi perjuangan kita di sini, jihad fisabilillah kita di sini adalah memperjuangkan agama Allah dengan cara belajar, dengan cara menjadi orang-orang Islam yang baik, dengan cara kita mengamalkan ilmu agama dengan baik, dengan cara kita menjadi apapun sesuai profesi kita dengan baik. Kalau misalnya jadi pedaganglah yang baik. Kalau jadi gurulah yang baik. Itu juga salah satu jihad kita, salah satu cara kita untuk membangun agama ini agar menjadi agama yang benar-benar mulia, yang benar-benar menjadi agama yang sesuai dengan visi misi agama tersebut. Maka jangan sampai kita hari ini tertipu dengan nama kesahidan, bahwa syahid-syahid di atas tadi yang sudah dijelaskan lah, mati karena ta'u, mati di jalan Allah, berperang pada masa lalu. Kemudian juga nanti ada lagi perang di masa siapa tuh? Di masa Dajjal teh, Imam Mahdi, nanti ada lagi perang. Hari ini kita heula perang secara pemikiran sekarang mah. Ya, itu. Jadi kemudian juga mati karena sakit perut itu juga menjadi salah satu kesahidan. Ya, itulah orang-orang yang mati dalam kriteria syahid. Nah, semoga kita semua termasuk kepada orang-orang yang mati syahid dalam jalur memperjuangkan agama Allah. Kenapa begitu? Karena semoga mati di jalan Allah, mati yang tidak terlalu sakit. Begitu contoh misalnya lagi ngajar, kita ada yang digigit semut meninggal misalnya, atau lagi dagang misalnya, apalah kenapa. Jadi tidak panjang. Maka jadikan profesi kita hari ini sebagai cara kita untuk menuju Tuhan, dengan cara kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, bisi panjang teuing. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.